Dalam karya masterpiece-nya, Prof. Koen Jaraningrat, dijelaskan untuk melihat sebuah kebudayaan suku bangsa, dapat dilihat dari berbagai unsur. Menggunakan istilah suku bangsa untuk melihat kebudayaan di Indonesia kurang tepat. Apabila dilihat dari berbagai unsur pembentuk kebudayaan, maka berbagai yang disebut sebagai suku bangsa, justru menunjukkan derajat sebagai bangsa. Lihatlah unsur kebudayaan seperti bahasa, sistem mata pencarian, sistem kekerabatan, kesatuan hidup lokal tradisional, sistem religi, sistem teknologi dan kesenian tradisional. Apabila dilihat dari unsur pembentukan kebudayaan di Jambi, dapat dilihat dari berbagai unsur. Sebagai bahasa, keunikan bahasa di Jambi menampakkan keunikan tersendiri. Bahasa Jambi yang tidak terlepas dari Seloko sebagai ajaran kebijaksanaan, mengalir dari berbagai tutur tokoh adat. Cara pandang kepemimpinan, yang ditandai dengan bak tali sepilin, adalah ujaran yang disampaikan dan menempatkan pemimpin dalam struktur adat yang dihormati. Belum lagi berbagai seloko yang menunjukkan pengelolaan sumber daya alam, tanah, cara pandang dengan air. Menghormati tempat leluhur dan tempat yang dihormati adalah menunjukkan derajat bahasa yang tinggi. Tidak sembarangan untuk memahami seloko. Selain merupakan tuah dari pewaris seloko, juga dibantu dengan cara pandang dengan alam sekitarnya, sehingga tidak salah. Kemudian bahasa Jambi menunjukkan derajat berbeda dengan bangsa lain. Sistem mata pencarian, entah pendekatan berburu meramu, masih terlihat jelas dari masyarakat. Orang rimba yang tinggal di Bukit ke-12 sisa jejaknya masih dikenal dalam rumpun adat. Masyarakat batin 9 yang tinggal di perbatasan Jambi Sumsel. Sedangkan berbagai pola pertanian masih dikenal di berbagai tempat. Bumoh, Talang, Genah Umo, atau Umo Genah adalah tempat yang dikategorikan sebagai tempat untuk menanam padi. Praktek yang masih banyak terjadi, entah daerah Ulu Sungai Batanghari maupun daerah Ilir yang bermuara di laut pantai timur Sumatera. Selain itu juga dikenal areal perkebunan yang sering juga disebut sebagai seloko, petanang, kebun mudo, kebun tuo. Sedangkan tempat-tempat yang sering untuk menangkap ikan dikenal seperti Aur, Soak, Danau, Payo Dalam, Bento. Daerah yang sering juga disebut sebagai kawasan gambut. Begitu juga teknologi yang digunakan. Berbagai nama seperti parang, tanjak, beliung, lukah, jalo adalah teknologi yang digunakan untuk berbagai kegiatan, berburu, bertani dan mengambil ikan. Sistem kekerabatan juga berbeda antara satu dengan yang lain. Ada menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, maupun parental. Sistem pewarisan yang mengenal pewaris membuat anak kemenakan dalam suatu komunitas, membuat tidak boleh mengawini dalam satu keluarga besar. Sistem ini masih dikenal di berbagai tempat di Merangin dan Sarolangun. Sistem kekerabatan yang dikenal seperti kalbu, suku, guguk, adalah bentuk sistem kekerabatan yang dibangun. Nama-nama yang tidak banyak dikenal di luar provinsi. Jambi, sistem kesatuan hidup juga dikenal di Jambi. Keluarga inti yang tunduk ke dalam. Sistem kemudian mengenal Tengganai sebagai kepala keluarga inti. Tengganai merupakan perwakilan keluarga besar dalam berbagai keputusan rapat adat. Sedangkan kumpulan berbagai Tengganai kemudian menginduk ke Ninik Mamak dalam rapat besar adat. Tengganai dan Ninik Mamak sering disebutkan di dalam seloko tempat betanyo, tempat balek beberito. Ninik Mamak masuk ke dalam struktur adat yang kemudian dikenal tali tiga, sepilin. Salah satu struktur penting struktur adat di Provinsi Jambi. Pembentuk kebudayaan lain juga dikenal seperti sistem religi. Penamaan nenek moyang seperti nenek semula. Jadi, puyang berempat adalah sekedar bagaimana nenek moyang di tempat sebagai berbagai ritual religi. Kendurisko yang masih terjadi membuktikan sistem religi masih diterapkan dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari. Kesenian tradisional juga dikenal dalam berbagai kegiatan kesenian, entah krino, bersenandung, kompangan, nuju hari, adalah identitas yang masih dilestarikan hingga kini. Selain itu, alat tradisional seperti ketipung, rebana, adalah sekedar bagaimana alat itu masih digunakan. Begitu juga anyaman dari rotan, bentuk rumah, kajang lako sebagai perahu khas Jambi, ukiran bubungan rumah, letak tangga rumah, jumlah kamar rumah, adalah pembentuk kebudayaan di Jambi. Dengan membaca unsur pembentukan kebudayaan di Jambi, tidak salah, kemudian Jambi adalah sebagai bangsa yang besar, bangsa yang terpisah dari berbagai kebudayaan lain. Pengaruh Minangkabau, Palembang, Turki, Yaman,
Arab, Mataram, Majapahit, Inhil, Tiongkok, India tidak dapat dihindarkan. Sebagai bangsa yang menjadi bagian dari percaturan perdagangan dunia, pengaruh berbagai dunia memperkaya di Jambi. Namun sebagai bangsa yang besar, Jambi memiliki kekhasan tersendiri, sehingga lebih tepat Jambi ditempatkan sebagai bangsa Melayu Jambi, bukan cuma sekedar suku bangsa yang sering disampaikan berbagai pihak.